Visioning Indonesia, A. Muhaimin Iskandar. Kata Pak Bamsud, videonya kurang satu, nggak ada yang naik Vespa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, saya banggakan Ketua MPR RI Pak Bamsud, Wakil Ketua MPR RI Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPD Pak Sultan, para Menteri, Bu Ida, Pak Halim, Pak Menpora, para anggota DPR RI, pimpinan komisi, para anggota dan seluruh anggota DPR dan DPD yang hadir, Excellency, perwakilan kedutaan. Yang paling penting ada dua kedutaan, Excellency. Yang Dubes adalah yang hadir, Pak Dubes adalah Pak Duta Besar Ukraina. Excellency, Wakil Duta Besar Rusia. Saya kira berdiri, Excellency, please to stand up. Stand up. Nah. Thank you very much for your come. Yang saya hormati para perwakilan kedutaan-kedutaan dari berbagai negara, Ibu Veronik dari Rusia, Ibu Pak Muhammad Nazruk dari Kedutaan Malaysia, Pak Aronci dari Singapura, Pak Zhang Liang dari Tiongkok, Bu Stefan Mechati dari Bapak Stefan Mechati dari Uni Eropa, dan seluruh tamu-tamu terhormat yang hadir yang saya muliakan, khususnya tepuk tangan untuk para narasumber yang hebat-hebat sudah datang di tengah kita semua. Teman-teman dari berbagai daerah yang hadir, terutama para pengurus PKB di tingkat provinsi, DPW, para kiai, para ulama dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual dari berbagai cabang, dari berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kameranya mana? Sana ya. Salam hormat dan cinta saya, para ketua-ketua dari berbagai cabang yang bergabung melalui virtual yang saya cintai, hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama tentu saya sangat berbahagia, bersyukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kehadiran para Bapak Ibu sekalian, terutama sahabat-sahabat, para tokoh yang telah meluangkan waktu siang hari ini bersama-sama menyaksikan peluncuran buku Visioning Indonesia. Acara ini sengaja dibuat dekat Senayan supaya anggota DPR pada hadir. Dan alhamdulillah Ketua MPR hadir. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan
sungguh-sungguh. Hadirin hadirat sekalian, acara ini adalah yang lebih pokok, ingin menggali lebih jauh dari para narasumber tentang visi Indonesia masa depan. Dan kenapa visi kita bicarakan lagi, karena saya melihat visi ini akan terus membutuhkan ikhtiar dan usaha kita untuk menghidupkan kembali, menggali kembali, mementingkan kembali, reinventing vision of Indonesia. Karena pada dasarnya kalau istilah agamanya ini yang sangat populer adalah kita harus terus melakukan usikum wa nafsi bitaqwallah gitu. Kira-kira terus agar semua usaha, semua perjuangan di pemerintahan, di legislatif, di seluruh lini kehidupan masyarakat terus tidak terputus dengan fondasi tujuan dan visi yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Kita juga terus-menerus membutuhkan untuk terus menggali. Dan saya yakin kita semua pada dasarnya punya visi yang sama. Dan seluruh visi para pemimpin, politician, para pejabat saya kira sama. Baik, jelas arahnya, tetapi senantiasa diuji oleh perjalanan lapangan dan waktu. Oleh karena itu saya melonsing buku ini sebagai bagian dari yang pertama tentu mengingatkan kembali pentingnya kita memegang landasan juang yang dinamakan tujuan kita untuk berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memang buku ini adalah rangkaian dari perjalanan saya ke seluruh tanah air, bertemu dan berdiskusi serta berdialog, pidato saya juga, kemudian dirangkai dalam satu rangkaian buku ini. Tentu terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu tuntasnya buku ini, kepada LP3IS, kepada pengantar buku ini Pak Yudi Latif, ini terima kasih yang telah memberikan pengantar. Dan tentu terima kasih kepada seluruh yang hadir, terutama para jurnalis dari berbagai media. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi bagian awal pengantar diskusi kita pada hari ini, saya ingin membaca sajak dulu dari W.S. Rendra. Maklum generasinya generasi Rendra ini, generasi gak jauh-jauh amat dengan Pak Bamsud lah kira-kira gitu. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani. Ia melihat panen. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA, tidak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ini saja yang masih kita rasakan, yang dibuat W.S. Rendra, dan tentu menjadi agenda kita bahwa kaum muda kita masih menjadi pekerjaan sungguh-sungguh yang harus kita jalankan di dalam menjalankan tujuan pembangunan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa seluruh pandangan, visi, dan tujuan pembangunan kita adalah terletak kepada kesamaan kita ketika mendirikan
bangsa ini dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan berbangsa dan bernegara, ini adalah destinasi sebagai sebuah bangsa, ini adalah amanat konstitusi, yaitu keadilan sosial. Ketika kita semua dan khususnya saya bertemu dalam ruang-ruang kehidupan dan ruang-ruang masyarakat di seluruh pelosok negeri ini, kita menemukan bahwa masih besar kesenjangan antara kehidupan yang layak, kehidupan yang makmur dan sejahtera dalam keseharian kita dengan cita-cita keadilan sosial itu. Besar harapan rakyat atas terwujudnya kebijakan yang mampu memahami apa yang rakyat rasakan. Kesenjangan itu masih terjadi dan menjadi tanggung jawab kita untuk berpikir dan memulai terus memperbaikinya. Maka tugas kita semua adalah untuk menutup kesenjangan antara niatan baik negara dan kenyataan sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat dan masyarakat kita. Maka sekali lagi tugas kita adalah menutup kesenjangan antara rencana dan niat baik negara dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat kita. Inilah mengapa saya percaya betul bahwa kita harus terus menghidup-hidupkan kembali, merefleksikan kembali visi misi kita sebagai sebuah bangsa, terutama tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan. Dan yang terpenting adalah hari ini kita punya tanggung jawab bersama-sama menyambungkan modal kekuatan demokrasi kita dengan kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi sebagai proses politik menjadi penentu kesejahteraan. Maka demokrasi harus melahirkan kesejahteraan. Pola relasi kekuasaan yang terbangun oleh demokrasi akan menjadi penentu distribusi sumber daya kita. Penentu pembagian aset dan tanah. Demokrasi menjadi penentu terjadinya reforma agraria. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya muliakan. Inilah yang kemudian harus terus kita perjuangkan bersama-sama. Karena kita berhasil membangun demokrasi ini dengan sangat baik. Kita melanjutkan kembali agar ukuran sukses demokrasi kita harus lebih dari sekedar equality of opportunity, tetapi lebih dari itu juga equality of outcome. Keadilan dan akses serta kesempatan harus didampingi dengan hasil kemajuan aset dan pendapatan warga. Kesuksesan demokrasi adalah mobilitas sosial semua warga. Para petani harus punya tanah, para petani juga harus memiliki aset untuk berproduksi secara baik. Petani sawit juga harus memiliki kebun, bahkan harus memiliki perusahaan pabrik sendiri. Begitu juga anak-anak para petani, nelayan, buruh, dan semua yang masih di dalam wilayah kehidupan marginal harus memiliki peluang, kesempatan, dan keberhasilan menjadi mobilitas vertikal yang memadai. Saya yakin berbagai ikhtiar telah menuju ke arah ini, tetapi masih begitu banyak tanggungan yang harus kita lakukan di dalam mengatasi keadaan ini. Maka kita harus terus menjadikan visi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kita menghidupkan kembali tentang tujuan berbangsa dan bernegara. Bahwa kehadiran negara
bukan hanya sebagai pengelola pasar, tetapi juga memberikan kekuatan peredam atas dampak-dampak negatif pasar. Negara juga harus membebaskan warga dari ketergantungan pasar, dekomodifikasi, dan juga fungsi redistribusi. Negara harus mampu memanusiakan warganya. Negara harus terus hadir menjadikan kesejahteraan adalah hak semua warga bangsa. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Dalam hal ini, masa depan Indonesia adalah masa depan kita untuk mewujudkan negara bangsa yang mandiri, maju, dan berkeadilan. Mandiri itu artinya apa? Mandiri Indonesia yang ditopang oleh kemandirian fiskal dan pajak yang mendukung kedaulatan. Fiskal dan pajak yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan. Fiskal dan pajak yang melahirkan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Mandiri artinya Indonesia juga harus menjadi negara yang berswasembada pangan dan energi. Berswasembada alat-alat kesehatan dan teknologi kesehatan. Dan tentu saja didukung oleh investasi publik yang memadai. Indonesia maju adalah negara yang tidak bergantung kepada ekonomi sumber daya alam semata, tetapi juga bergantung kepada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki pengetahuan yang memadai bagi kemajuan bangsanya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang maju adalah Indonesia negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital dalam melayani dan mengelola negara yang terdiri dari berbagai pulau yang menjadi negara maritim yang begitu kaya. Indonesia harus menjadi negara yang memiliki birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta menjadi kekuatan utama pendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu sekalian, misalnya contoh belanja negara di bidang pangan yang dibutuhkan rakyat yang menyangkut subsidi saja misalnya. Itu hampir puluhan triliun rupiah. Tetapi implementasinya masih membutuhkan kesungguhan birokrasi yang tepat. Sehingga tepat dalam artian belanjanya, tepat dalam artian penyaluran dan berbagai tanggung jawab birokrasi yang menyertainya. Contoh lain misalnya, Presiden berteriak menggunakan belanja negara yang bisa menyerap produk dalam negeri, tetapi juga pelaksanaannya belum sepenuhnya bisa kita lihat nyata. Itu bukti bahwa kita masih memiliki pekerjaan untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini terutama pemerataan hasil pembangunan. Indonesia yang berkeadilan adalah yang konsisten kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memastikan bahwa negara memiliki kesempatan untuk memberikan pada warganya kekayaan aset, sehingga sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi yang inklusif. Sistem ekonomi inklusif adalah sistem yang tidak saja tunduk kepada keadaan global, tetapi sistem ekonomi inklusif juga memberikan ruang bagi tumbuh berkembangnya entrepreneur dan pengusaha-pengusaha di tingkat nasional. Saudara-saudara sekalian, harus kita terus upayakan seluruh hambatan-hambatan terwujudnya ikhtiar-ikhtiar kita itu dengan berbagai strategi yang tepat. Salah satunya adalah jalan politik kesejahteraan. Jalan politik kesejahteraan ini paling tidak kita harus melalui peta jalan 5
langkah-langkah yang bisa kita pilih. Salah satu yang pertama adalah kita harus mewujudkan politik yang inklusif, yaitu memperkuat kapasitas fiskal APBN, kualitas sumber daya manusia yang unggul, jaminan sosial, dan desa, memperkuat pembangunan Indonesia. Yang kedua, politik pemerataan dan keadilan. Kita semua hampir sepakat dan bekerja keras menuju pemerataan itu. Tetapi sekali lagi kita masih memiliki hambatan-hambatan serius, dan kita harapkan pikiran-pikiran baru agar kita bisa menjalankan segenap pemerataan dengan cepat, terutama pemerataan sumber-sumber produksi. Sumber-sumber produksi terutama pemerataan kepemilikan aset, baik itu agraria maupun aset-aset lainnya. Yang berikutnya adalah memperkuat industrialisasi, hilirisasi di agro maupun maritim. Dalam hal ketahanan dan kedaulatan pangan misalnya, kita harus terus memperkuat pasar dalam negeri sekaligus memakmurkan petani dengan produksi pertaniannya untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Saudara-saudara sekalian, reindustrialisasi menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat kemajuan ekonomi kita. Tetapi reindustrialisasi harus diikuti dengan keadilan di dalam menata ekologi dan lingkungan kita. Saudara-saudara sekalian, dalam hal melaksanakan yang ketiga, kita harus istiqomah konsisten dalam menjalankan politik hijau. Makasih. Politik hijau artinya kita harus menciptakan benar secara konsisten keadilan ekologi. Dan yang kelima adalah politik keindonesiaan yang terus kita jalankan melalui modernisasi birokrasi, politik luar negeri yang menjaga warganya di berbagai negara, kedaulatan dan keamanan, serta memajukan kebudayaan. Politik pemerataan juga harus diwujudkan melalui berbagai ikhtiar, terutama ikhtiar untuk konsisten menjalankan seluruh mandat-mandat dan amanat undang-undang dasar kita. Mohon maaf, minum dulu. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah menyepakati bahwa pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi yang harus mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini, di dalam suasana ekonomi global yang sulit, di dalam tantangan ancaman krisis pangan dan energi, kita hendaknya bergerak untuk terus meletakkan pertanian sebagai sumber utama kemandirian bangsa. Kemandirian pangan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk mengurus dan menjaga kedaulatan petani dan melindungi seluruh produk-produk pertanian. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, politik keindonesiaan yang benar dan terus harus kita jalankan adalah yang meletakkan kebudayaan sebagai fondasi bagi jalannya pembangunan. Kebudayaan menjadi fondasi yang kokoh ini agar seluruh arah kebijakan kita memiliki patokan nilai-nilai dan tradisi yang berakar kuat di masyarakat. Kemajemukan keberagaman budaya, keberagaman etnik, nilai dan kekuatan kultur adalah modal yang luar biasa bagi penguat persatuan bangsa. Jalan kebudayaan mutlak harus dipilih, karena menawarkan jalan kebudayaan sama dengan ikhtiar kita untuk terus menawarkan dialog terus-menerus agar seluruh pembangunan kita tidak pernah lepas dalam upaya kita meletakkan manusia sebagai pusat dari tujuan utama pembangunan. Kita semua harus terus meletakkan infrastruktur nilai, dan infrastruktur nilai inilah yang akan menambal retakan-retakan arsitek dari kebangsaan kita. Kita akan kokoh menjadi bangsa yang mampu menyatukan semangat keagamaan dan nasionalisme sehingga menjadi kekuatan yang saling beriringan dan menjadi jati diri dan karakter bangsa. Agama harus kita dorong menjadi kekuatan serta sumber etika dan moral
yang akan mengawal gerak dan kebijakan yang dilahirkan oleh negara. Saudara-saudara sekalian, konsentrasi terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah bidang pendidikan dan perempuan. Kenapa pendidikan? Karena investasi yang paling nyata dan membutuhkan perhatian serius, apalagi pasca pandemi dan pasca krisis global ini adalah pendidikan. Beberapa tawaran yang penting menjadi catatan untuk kita perhatikan adalah bahwa kita harus segera beranjak dari anggaran 20% APBN kita kepada pendidikan, setidak-tidaknya 60%-nya harus digunakan untuk pelaksanaan murni pendidikan. Besti, apa kalian khawatir kalau mau pinjem uang? Aku mau rekomendasiin ke kalian aplikasi pinjol yang aman. Wajib belajar 18 tahun sampai perguruan tinggi ini menurut saya harus menjadi bagian utamanya. 18 tahun sampai perguruan tinggi. Beasiswa yang hari ini hanya ratusan orang, ribuan, maksud saya 3.000-an sekarang, 3.000-an per tahun beasiswa sampai perguruan tinggi, terutama di kampus-kampus dunia melalui LPDP. Minimal setahun harus minimal ya, setahun itu 100.000 beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi kelas dunia. Menaikkan indeks biaya pendidikan ini juga menjadi faktor penting meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional kita. Hari ini indeks biaya pendidikan kita hanya 1,3 juta per tahun. Bayangkan, 1,3 juta, kecil sekali. Kita akan genjot lagi dengan ikhtiar bersama dan kita mohonkan betul untuk kita semua konsisten menjadikan minimal indeks dari biaya pendidikan kita 7 juta per tahun. Saudara-saudara sekalian, meningkatkan kesejahteraan guru mutlak karena di situ adalah pusat dari seluruh kemajuan aktivitas pendidikan kita. Itulah poin-poin yang menjadi garis bawah yang penting dan perlu saya ulangi lagi, itu semua sebetulnya kalau dilaksanakan hanya menyerap 60% dari 20% anggaran pendidikan yang diwajibkan oleh negara. Oleh karena itu sebetulnya kewajiban 20% APBN itu sudah langkah cerdas yang luar biasa. Prestasi anak bangsa sejak reformasi yang paling monumental adalah rumusan pasal di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyangkut kewajiban APBN 20% untuk pendidikan. Ini prestasi terbaik yang harus dilanjutkan lebih jauh lagi. Dulu saya ingat ketika membahas itu, para ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli pembangunan, ahli-ahli keuangan menyatakan sangat tidak realistis APBN dipaksa 20%. Karena dianggap itu mengganggu, membuat konstruksi APBN kita. Tetapi karena semua kekuatan di Senayan bertekad bulat, pokoknya kacamata kuda yang penting 20% itu harus APBN digunakan untuk pendidikan. Alhamdulillah hari ini terbukti manfaatnya luar biasa. Terbukti. Tinggal sekarang agak dari 20% itu keberanian konsisten memilih dari pelaksanaan untuk yang saya sebutkan beberapa hal tadi di atas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka semua politik kesejahteraan kita yang bertumbuh pada kemandirian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kesejahteraan adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk kita terus menjadikan itu sebagai fondasi pembangunan nasional kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap Indonesia ke depan akan menjadi negara yang mandiri, maju, berkeadilan, dan sejahtera. Mampu memunculkan makna-makna substantif dari keindonesiaan yang telah dilahirkan oleh para founding fathers kita. Sebuah keindonesiaan yang mampu mencanangkan ideologi keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai cita-cita konkret dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, saya sangat serius hari ini karena ini menjadi bagian dari momentum kita untuk menyiapkan langkah-langkah konkret yang tentu
Saya harapkan di forum ini kita semua berkontribusi, memikirkan dan memberikan mandat kepada kita semua, para politisi, terutama anak buah saya di DPR RI, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, semuanya eksekutif, legislatif, semuanya supaya istiqomah, konsisten, tidak lengah, dan memiliki target kerja yang jelas. Terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada seluruh narasumber, terima kasih atas perhatian seluruh teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada para jurnalis, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.